Jadi topik ini berkaitan dengan anak muda zaman sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tamsir An-Nafli. Oke, kali ini ada topik yang menarik yang akan saya bahas. Ya, kita basa-basi aja ya, cerita-cerita terkait topik ini ya. Jadi ada topik yang saya temukan sangat menarik topik ini. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi topik ini membahas terkait dengan pacaran. Sebenarnya saya nggak mau sih bahas topik terkait hal ini, tapi saya tertarik untuk kita bahas, mungkin nggak terlalu detail tapi ya sedikit lah bisa untuk dijelaskan. Jadi nggak tahu kenapa aku tertarik gitu untuk membahas topik ini. Oke, lanjut aja. Jadi aku sempat nonton di Instagram, sempat aku scroll di Instagram, aku temukan itu salah satu topik itu. Jadi aku tertarik untuk membahas topik itu. Jadi kenapa ya? Kalau diartikan pacaran itu, kalau secara sempit ya cewek sama cowok yang mempunyai hubungan. Tapi ya hubungannya ya hubungan sebelum melangsungkan proses pernikahan atau akad nikah. Jadi belum diakui oleh negara, belum diakui oleh agama masing-masing. Jadi ya itu pengertian secara sempit kalau diartikan. Jadi sebenarnya sih kita sebagai anak muda, lo nggak boleh khawatir terkait masa depan lo, karena udah ada yang ngatur sebelum kamu dilahirkan. Bahkan kalau menurut agama saya, agama Islam bahkan, jadi berapa puluh tahun sebelum kamu dilahirkan ke dunia, udah ada yang jodoh yang Allah siapkan untuk kamu. Jadi nggak boleh kamu terlalu khawatir terkait dengan jodoh kamu ke depannya. Dan juga bagi perempuan tuh ya, saya kira ya perempuan sama ya laki-laki ya, mungkin saya mau bilang buat yang cewek-cewek mungkin. Jadi kalian itu janganlah terlalu terpengaruh sama hal-hal yang memang disampaikan oleh laki-laki, karena hal itu belum tentu akan terjadi dan belum tentu akan reality seperti yang kalian jalani. Karena ada kata-kata itu yang menyampaikan, dulu saya pernah dengar itu, jadi sebelum menikah itu, sebelum kalian jadi pasangan yang sah itu, semuanya itu terlihat indah. Jadi apa yang dia lakukan, bahkan mungkin bagi seorang laki-laki atau bagi seorang perempuan, ketika ceweknya atau pacarnya melakukan hal yang dia nggak suka, tapi dengan secara terpaksa dia harus mengungkapkan bahwa ya saya suka kok terhadap sikap kamu seperti ini, sikap kamu seperti ini. Dan bahkan hubungan ini kadang mempengaruhi proses dalam keberlangsungan hidup teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena jadi ada beberapa alasan sehingga bikin teman-teman itu yang tadinya dalam proses menjalankan pendidikan fokus terhadap tujuan yang ingin teman-teman capai, tetapi ketika teman-teman sudah merasakan hal itu, udah menjalani hubungan yang tidak secara reality terjadi, membuat teman-teman tidak fokus kembali terhadap tujuan yang tadi teman-teman mau capai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadinya prioritas teman-teman itu selalu memberikan pengertian terhadap orang tua, selalu memberikan apa ya, pokoknya selalu ya memberikan kayak curhatnya di orang tua dan lain sebagainya. Terus
mungkin ya nggak ada yang lain lah, mungkin kepada terus memberikan kayak perhatiannya kepada orang tua. Dan yang ketiga mungkin saya kira ya pasti ya kalau teman-teman mungkin ya agama kita mungkin ya berbeda-beda teman-teman, tapi kalau dalam agama saya itu hukumnya haram sih, tapi ya saya nggak tahu, mungkin ya kita berbeda opinion, berbeda pendapat kan, jadi saya nggak bisa menyatukan pendapat saya sama teman-teman. Mungkin pendapat teman-teman maunya gini, atau ada yang dulu itu saya pernah dengar dari beberapa orang bahwa jadi menjalankan hubungan ini buat dijadikan sebagai motivasi saja gitu. Ya bagi saya sih ya memang kalau di agama dilarang, kenapa ya apa ya, kan ada orang tua yang bisa dijadikan motivasi. Apa yang kurang dari orang tua kalian? Coba butuh motivasi apa sih teman-teman dari orang tua? Tinggal teman-teman sampaikan kepada orang tua, "Ma, Pak, saya tuh butuh ini, tolong support saya ya." Pasti orang tua kalian membantu, saya yakin. Janganlah menjalani hubungan yang mungkin ada yang udah bertahun-tahun, ketika mau melangsungkan ke jenjang yang serius tidak bisa, karena belum jodoh. Kalau dalam agama saya bilang belum jodoh teman-teman. Jadi waktu yang tadinya kita punya waktu untuk fokus dalam menjalani pendidikan, tetapi setelah kita mengenal hal itu, aduh, waktu kita terbuang rugi teman-teman. Jadi bagi saya, ayo teman-teman, kita sama-sama mulai merubah diri kita, mulai membuat perubahan dalam diri kita. Karena yang paling prioritas dalam hidup kita itu bukan pacar kita, bukan bukan cowok kita, bukan cewek kita yang selalu ada untuk kita, tapi yang pertama itu orang tua kita. Jadi ya topik ini saling berkaitan ya sama yang kemarin yang saya bahas terkait orang tua, karena orang tua juga penting. Dimanapun kamu berada ya orang tua selalu support. Bahkan orang tua nggak pernah ngeluh terkait anak saya ini terus minta uang sama saya, terus nggak tahu saya mau ambil uang dari mana. Nggak ada orang tua seperti itu teman-teman. Tapi kalau pacar kamu, ada sih pacar yang memang ya mungkin mohon maaf ya orang tuanya punya segalanya, jadi ya masih bergantung sama orang tuanya. Jadi kayak dia pengen ini itu, terus pacarnya pengen, tinggal dibeli. Padahal janganlah teman-teman, itu hasil kerja orang tua kalian diberikan untuk kalian, buat kalian menikmati, bukan buat orang lain. Jadi jangan kalian kayak gimana ya, kayak kalian menghamburkan hasil kerja keras orang tua kalian yang tadinya pengen anaknya itu yang terbaik, pengen anaknya itu mendapatkan yang terbaik, tapi ketika dia sudah menemukan pacar, cewek atau cowok, bahkan dia rela mengorbankan segalanya gitu. Uang dan waktu tuh yang sering saya temukan sih teman-teman, karena saya lihat kenapa sih ada orang yang kayak gini ya, padahal yang paling prioritas dalam hidupnya itu orang tuanya, yang berjuang terus menerus untuk mensupport dia untuk mendapatkan hal yang dia inginkan, itu orang tuanya. Tapi yang saat ini terjadi, mungkin ya teman-teman bisa lihatlah di lingkungan teman-teman terutama, pasti ada yang sering terjadi terkait hal itu. Jadi saya nggak mau menasihati teman-teman, cuman saya basa-basi lah terkait hal ini menurut pendapat saya. Jadi ya kalau teman-teman mau ambil baiknya ya nggak apa-apa, jadi yang nggak baik nggak usah diambil ya, dibuang aja teman-teman. Terus kalau teman-teman mau dengar nggak masalah kan, kita sama-sama perbaiki. Tapi kalau teman-teman nggak mau dengar juga, nggak mau mendengarkan yang apa yang saya sampaikan, nggak masalah. Karena bagi saya apapun yang saya temukan
ketika saya bisa berbagi, ketika saya bisa share buat teman-teman, saya akan share. Karena di era sekarang ini banyak sekali cobaan yang terjadi, terutama cobaan yang tadi yang saya bahas. Itu kan topik yang memang yang lagi panas-panasnya kan, terkait pacaran. Aduh, jadi cowok aku tuh pengen ini, cewek aku tuh pengen ini, tapi orang tua aku tuh gini-gini. Terus duh, gimana ya. Jadi orang tua terus berjuang buat dia, dan saya ingatkan buat teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang berpendidikan dimanapun kalian berada, lo nggak boleh menghamburkan uangmu untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Misalkan buat pacar kamu. Kedua, buat kamu healing. Dua ini ketika kamu mampu untuk menjaganya, untuk tidak membuang waktu, terus membuang uang yang kamu miliki dari orang yang kamu dapatkan dari orang tua kamu, saya yakin kesuksesan dan keberlangsungan pendidikan yang ingin kamu capai, kamu akan dapat dengan gampang. Karena apalagi ketika kamu minta support dari orang tua kamu minta doa dari ibu kamu, dari ayah kamu, dan kamu konsisten untuk belajar, saya yakin pasti kamu bisa dapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau untuk soal jodoh ya nantilah, setelah kalian pendidikan, setelah kalian sukses, saya yakin akan datang dengan sendirinya teman-teman. Mudah kok bagi Allah yang Maha Kuasa, itu mudah teman-teman buat mau memberikan kalian jodoh. Tapi Allah pengen kalian itu siap secara fisik, mental, ekonomi. Nah, itu yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi jangan habiskan waktu teman-teman untuk hal-hal yang tidak penting. Ya kalau teman-teman mau mendengarkan terkait yang saya sampaikan, oke, ambil yang baiknya. Yang menurut teman-teman, oh ini baik nih, menurut yang saya dengar ini baik, oke, ambil. Tapi menurut teman-teman, oh ini nggak usah, karena ini nggak penting bagi saya kan, oke, nggak usah diambil. Dan terus ketika teman-teman menemukan video saya, terus teman-teman, oh dia ini orangnya bahas nggak penting-penting, ya nggak usah teman-teman nonton, karena saya hanya men-share ilmu yang saya dapatkan ketika saya dulu masih bersekolah. Jadi ya jadi kesimpulannya, untuk teman-teman yang sedang menjalani pendidikan dan sedang menuntut ilmu dimanapun teman-teman berada, dan kemudian yang sedang bekerja untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, ayolah fokus untuk mendapatkan tujuan kamu dulu. Nanti persoalan jodoh dan lain sebagainya nanti bisa diatur. Allah itu gampang, Tuhan itu gampang mau mengatur terkait jodoh. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum penting bagi kamu lah. Oke? Ketika kamu sudah siap, pasti ada yang akan datang padamu. Oke teman-teman, saya rasa video pembahasan terkait hal ini cukuplah. Nanti ketika teman-teman ada ide-ide yang perlu saya bahas, teman-teman bisa request di kolom komentar, kita akan bahas sama-sama. Ya mungkin ilmu saya masih terbatas, ya saya cuma share terkait sepengetahuan saya aja. Jadi mungkin ada yang perlu teman-teman mau tambahkan, tolonglah kita sama-sama belajar di sini. Jadi share ilmunya di kolom komentar, nanti biar ada yang nonton video kan langsung, secara tidak langsung mereka baca di komentar, oh ini jadi perlu ditambahkan lagi dalam video ini, mungkin ini terus masih kurang nih pembahasannya dia terkait ini, jadi ada poin-poin yang penting ini yang belum dibahas dalam video ini, jadi ditampilkan saja dong di bawah kolom komentar. Oke teman-teman, jadi cukup ya teman-teman kita bahas terkait dengan topik pacaran. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya. That's all for me. Thank you very much
for nice attention. I do apologize for mistake in the last I say. Oke teman-teman,